Namaku Guntur, umurku baru menginjak angka 20. Aku seorang lelaki pekerja keras. Keras dalam artian yang sebenarnya. Iya, aku hanya seorang buruh pabrik onderdil sepeda motor di daerah Bekasi. Orang tuaku telah mewariskan sebuah rumah yang tidak terlalu besar, namun cukup nyaman untuk dihuni oleh seorang lajang seperti aku ini. Kedua orang tuaku memilih untuk tinggal di kampung halaman, menghabiskan masa tuanya dengan menjadi pedagang kecil-kecilan dan bercocok tanam di ladangnya yang lumayan luas. Di kampung ini, aku dikenal sebagai pemuda yang aktif dalam segala kegiatan, dari menjaga situasi kampung agar aman dan kondusif, juga perbaikan sarana, baik jalan maupun lingkungan sekitar. Aku juga sering melibatkan diri dalam setiap agenda kampung, sering diminta untuk menjadi panitia pemilihan, baik dari tingkat RT RW sampai pemilihan bupati. Pokoknya, apa saja aku terima dengan senang hati, selagi semua bermanfaat bagi sesama. Aku seringkali mendapat kerja lembur atau kebagian shift malam hingga pagi hari baru pulang ke rumah. Sehingga pada suatu kejadian yang tak pernah hilang dalam ingatanku, memusnahkan tempat tinggalku dan warga kampungku. Iya, kebakaran hebat yang terjadi pada malam awal bulan puasa itu telah membumi hanguskan rumahku, rumah warga sekitar, bahkan rumah-rumah yang jauh dari kampungku. Ratusan, bahkan mungkin ribuan rumah telah musnah dilalap si jago merah. Dan yang bisa aku lihat pada pagi harinya hanyalah puing-puing yang berserakan, perabotan rumah tangga peninggalan ibu, dan ranjang besi yang sudah berwarna hitam. Aku sudah tidak mempunyai apa-apa lagi. Uang di dalam lemari yang sempat aku simpan sedikit demi sedikit untuk masa depan pun ludes bersama seluruh pakaianku. Aku benar-benar hidup dari nol, tanpa punya apa-apa. Masih beruntung bagi teman-temanku yang masih hidup bersama orang tua dan keluarganya. Setidaknya, mereka masih sempat menyelamatkan harta benda yang berharga, seperti uang, pakaian, atau televisi juga laptop. Sementara aku, untuk berganti pakaian pun harus menunggu sumbangan atau bantuan dari para dermawan yang mulai berdatangan. Sedangkan perusahaan tempat aku bekerja tidak mau tahu akan kondisi sekarang. Aku harus tetap bekerja sesuai jadwal. Kalaupun harus libur, aku wajib menyerahkan surat bukti halanganku. Ya, pokoknya aku begitu sulit saat itu. Aku harus berpikir untuk tidur di mana malam ini. Untuk beberapa hari, aku bersama warga tinggal di kamp bantuan pemerintah. Ada juga yang memaksakan diri mendirikan tenda darurat di atas puing-puing rumah mereka, sambil membenahi sedikit demi sedikit barang-barang yang sudah tak berguna itu untuk dibuang. Dan pada minggu-minggu berikutnya, satu demi satu, warga mulai membangun rumah mereka kembali. Bagi yang mampu, mungkin bisa membangun lebih bagus dari rumah sebelumnya. Namun yang tak mampu, cukup mendirikan rumah menggunakan kayu triplek dan seng. Sementara aku, kamu tidak usah pusing mikirin buat tidur, Kun. Kamu tinggal sama aku saja. Bapak ibu aku pasti mau menerima kamu kok, kata Pandu setelah mendengar curhatanku. Tapi, rumah kamu kan kecil, Pan. Aku mau tidur di mana? Ucapku. Ya elah, kita ini cowok, Kun. Asal ngantuk juga bisa merem di mana saja. Yang penting kita bisa berteduh, nggak kehujanan, ucap temanku. Oke, nanti aku ngomong sama bapak ibu kamu. Nggak usah, aku sudah ngomong duluan kok. Ayo sekarang kita ke rumah. Pandu mengajakku untuk ke rumahnya. Dan setelah ngobrol ini itu, kedua orang tua Pandu menyuruhku untuk tidur bersama Pandu. Mulai malam itu, aku tinggal bersama keluarga Pandu, yang memang sudah begitu dekat sejak orang tuaku masih tinggal di sini. Mereka sudah menganggap keluargaku seperti saudara sendiri. Maka begitu mudahnya mereka menyuruhku untuk tinggal bersama mereka di rumah yang sempit yang hanya memiliki 2 buah kamar tidur. Tapi aku harus bersyukur. Setidaknya tidak usah repot-repot mencari kontrakan atau tempat kos yang akan menambah pengeluaran. Ternyata bukan hanya keluarga Pandu yang mempunyai rasa kasihan padaku. Erman juga mengatakan agar aku tinggal bersamanya saja. Toh rumahnya lumayan besar, dan dia hanya tinggal berdua dengan adik perempuannya yang bernama Wilda, yang memang pernah dekat denganku. Iya, aku dan Wilda sempat menjalin hubungan tidak resmi alias secara diam-diam. Aku sering mengajaknya untuk nonton film atau sekedar jalan bareng. Begitu juga dengan Wilda, ia sering menchat aku dan berpesan agar aku menunggunya di taman kota. Memang hanya sebatas itu saja hubunganku dengan Wilda. Aku tak pernah menyentuh tubuh gadis itu, selain bergandengan tangan saat menyeberangi jalan atau di tempat keramaian.
Pendek kata, aku dan Wilda tidak resmi pacaran, namun kami sudah cukup bahagia bila dapat jalan bersama. Tapi aku gak enak lah sama tetangga. Masa aku tinggal sama adik kamu? Entar gimana pendapat orang? Kataku menanggapi permintaan Herman. Tapi tetangga juga kan sudah pada tahu kalau kamu sama aku itu bertemanan dari dulu. Lagian aku percaya kok sama kamu. Kamu gak bakalan macam-macam sama adik aku, ucap temanku. Kalau aku sampai macam-macam, tanyaku. Tinggal aku panggilkan penghulu saja, kan beres. Herman pun tertawa menanggapi guyonanku. Oke deh, nanti aku pikir-pikir lagi ya. Sekarang biar aku tinggal di rumah si Pandu dulu, jawabku. Begitulah percakapanku dengan Herman, yang sebenarnya membuat hatiku deg-degan. Coba bayangkan, aku tidur satu atap dengan cewek yang selama ini sudah aku kenal dengan baik dan sering jalan bareng. Sementara kakaknya, dia seorang sopir angkot yang selalu berangkat sore dan pulang pada pagi hari. Terus apa mungkin aku atau Wilda bisa bertahan untuk tidak melakukan hal yang negatif? Tetangga depan rumahku, yaitu Ibu Ratmi, yang rumahnya dulu paling besar, sekarang terbagi menjadi 5 bagian, berpetak-petak menghitung jumlah anaknya yang sudah berkeluarga. Malam itu Ibu Ratmi mengundangku ke rumahnya. Begini Nak Kun, Ibu melihat tanah bekas rumah kamu terbengkalai begitu saja, kotor dengan puing-puing dan barang-barang yang hangus, dan itu merusak pemandangan. Sementara di kiri kanan, depan belakang, semua sudah dibangun rumah kembali. Ibu Ratmi memulai percakapannya. Saya mengerti Bu, tapi mau bagaimana lagi? Untuk membersihkan bekas kotoran itu juga perlu uang, apalagi untuk membangun rumah kembali. Rasanya nggak mungkin Bu, jawabku. Iya, Ibu mengerti. Makanya Ibu mau menawarkan sesuatu yang barangkali kamu setuju, ucap Ibu Ratmi. Emangnya itu apa Bu? Tanyaku. Bagaimana kalau tanah kamu Ibu beli saja? Tentu saja dengan harga yang berimbang. Tapi kamu harus juga membeli bekas kamar mandi umum milik Ibu yang di belakang sana. Kamu bisa menambah pasangan bata, atau bisa kamu bikin tingkat, mengingat luasnya yang hanya 6 kali 4 meter. Ibu rasa kelebihan dari tukar tambah tempat ini bisa kamu pergunakan untuk biaya pembangunan nantinya. Dan Ibu yakin kalau tetangga juga pasti mau membantu gotong royong tanpa perlu kamu bayar. Bagaimana? Pikirkan baik-baik. Lebih baik tinggal di rumah sendiri, meskipun kecil dan jelek, daripada menumpang sama orang yang suatu saat nanti menjadi bahan omongan, ucap Ibu Ratmi. Dan aku menimbang-nimbang keputusan yang harus aku ambil. Semua yang dikatakan Ibu Ratmi memang benar adanya, dan rasanya aku tidak perlu berpikir lebih lama untuk mengatakan ya atau tidak. Beruntung bagiku, karena ada beberapa teman yang biasa kerja di proyek sebagai tukang, dan kebetulan saat itu dia sedang menganggur. Mendengar curhatanku kalau aku ingin merombak kamar mandi umum untuk kujadikan rumah, ia begitu antusias dan bersedia membantuku tanpa upah. Asal aku menyediakan kopi panganan dan sebungkus rokok. Aku juga membelikannya nasi bungkus untuk makan siang. Namanya Ahmadi, memang cekatan dan teliti dalam pekerjaan. Dalam waktu 1 minggu, rumahku yang kecil sudah rampung, dan hanya dia dan aku saja yang bekerja. Kamar mandi umum yang semula sudah berlumur dan banyak kosongan bekas kebakaran, kami kupas temboknya dan ditembok ulang. Tidak ada seorang pun yang menyangka kalau tempat yang terbengkalai itu kini sudah berubah bagaikan istana kecil. Benar, Ahmadi membuat rumah yang berukuran mini itu sedemikian detail. Ada pilar-pilar penyangga yang langsung menembus ke lantai atas. Meskipun lantainya yang hanya berlapiskan bondek yang ditutupi dengan triplek tebal, kemudian dilapisi keramik vinil. Ahmadi juga mengerjakan plafon dengan gaya minimalis. Pendek kata rumah miniku, ternyata banyak orang yang mengaguminya. Oh iya, untuk naik ke lantai atas, Ahmadi membuat tangga dari kayu bekas yang ia dapati dari tempat bangunan. Namun setelah diserut, ternyata kayu papan itu masih sangat baik dan kuat. Kemudian ia melapisinya dengan keramik vinil bermotif kayu jati. Aku sama sekali tidak menyangka kalau rumahku akan seindah ini. Dan sudah pasti aku sangat berterima kasih pada Ahmadi dengan memberinya sedikit uang. Sekarang bekas kamar mandi yang tadinya terlihat kotor dan sedikit seram. Apalagi aku juga sering mendengar kalau di tempat yang kini menjadi rumahku, dulunya memang angker. Sudah banyak warga sekitar yang memanfaatkan kamar mandi umum itu sering melihat penampakan. Iya,
penampakan seorang wanita cantik dengan rambut panjang terurai hingga sebatas pinggang. Wanita itu selalu muncul mengenakan gaun merah dan berdiri di depan pintu kamar mandi. Sehingga orang yang kebetulan sedang menadai air dari keran sumur umum menjadi takut dan meninggalkan embernya dan tak jadi masuk ke sana. Sebenarnya, aku juga sudah was-was atau takut juga mendengar cerita mereka. Kebayang, lagi duduk sendirian di lantai atas, asik ngopi sambil merokok. Tiba-tiba saja ada suara atau sosok cewek yang tiba-tiba ikutan duduk di sebelahku. Tapi mau bagaimana lagi? Malam pertama, aku masuk dan tinggal di rumah baruku. Yakin aku tidak bisa tidur. Berkali-kali aku memaksakan diri untuk tidur, tapi tetap saja aku merasa gelisah dan guling-guling enggak karuan. Pas terdengar suara kokok ayam, mungkin karena capek bolak-balik badan, akhirnya aku bisa juga tidur dan hampir kesiangan berangkat kerja. Dan begitu juga malam-malam berikutnya, aku membiasakan diri untuk bisa tidur walaupun di penghujung pagi. Terkadang aku berharap dapat kerja bagian malam saja, agar aku bisa tidur di rumah pada siang hari. Karena menurut orang, tidak ada hantu pada siang hari. Minggu pagi, cuaca nampaknya kurang bersahabat. Gerimis kecil mulai turun, membuatku merasa malas untuk bangun dari tidur. Sebenarnya, aku sudah punya rencana untuk keluar, sekedar melepas kejenuhan dari pikiranku yang teramat lelah. Sejak aku menempati rumah baruku, aku sering kurang tidur malam. Rasa was-was, gelisah, dan deg-deg jantungku selalu aku rasakan. Dan semalaman, aku benar-benar tersiksa. Memang kebiasaanku setiap malam minggu, aku selalu keluar rumah. Entah menonton film di bioskop, atau hanya nongkrong di tempat keramaian. Menikmati malam panjang sambil makan di lesehan. Atau pas lagi tidak punya uang, cuma nongkrong di pinggir jalan sama teman-teman. Tapi semalaman memang aku benar-benar lagi malas keluar. Pertama, yaitu tadi, dompet kosong belum gajian, dan suasana hati juga lagi tidak mendukung. Jadi aku paksakan mata ini agar terpejam. Hampir setiap saat aku melihat jam yang kupasang di tembok. Jarum jam sudah menunjukkan angka 11 lebih 15 menit. Aku menarik selimutku yang memang panjang hingga menutupi kepalaku. Namun pikiranku mengajak mataku untuk sedikit mengintip dari dalam selimut yang aku sibak sedikit. Jantungku berdenyut lebih kencang. Aku seperti mendengar ada suara langkah yang sedang menaiki tangga. Langsung saja aku merinding seperti orang terkena serangan demam yang mendadak. Langkah itu semakin terdengar jelas dan dekat. Antara rasa takut dan penasaran, aku memberanikan diri untuk mengintipnya lagi. Tubuhku seketika terasa kaku. Aku tak mampu menggerakkan tangan dan kakiku. Di atas umpakan tangga yang terakhir, mataku dengan jelas melihat suatu penampakan yang seketika itu juga menghentikan denyut jantungku. Sepasang kaki yang aku yakin milik wanita, karena bentuknya yang indah, dan aku belum berani untuk melihat sampai bagian lainnya. Aku membaca ayat kursi dalam hati, meskipun dengan tidak teratur karena saking gemetaran. Benar, seperti yang diceritakan warga, kalau bekas tempat mandi umum ini yang sekarang jadi rumahku memang angker. Sering ada penampakan seorang gadis yang selalu memakai gaun merah. Namun yang aku lihat, sepertinya gaun itu tidak panjang hingga menyapu lantai. Iya, aku melihat sepasang betisnya dan tungkai kakinya yang indah. Berarti ia memakai gaun pendek sebatas lututnya. Entah sudah berapa ayat suci yang aku baca di dalam hati, karena aku percaya tidak ada hantu yang memangsa orang. Atau paling tidak untuk membuat hatiku sedikit tenang. Keberanianku berangsur tumbuh, dan aku mulai memberanikan diri untuk melihat lebih ke bagian atas dari penampakan gadis penunggu bekas kamar mandi umum yang sudah fenomenal ini. Namun bersamaan dengan tumbuhnya keberanianku, aku melihat sosok itu berbalik menuruni tangga, sehingga aku bisa melihat bagian belakangnya. Dan benar juga apa kata orang, kalau perempuan itu memiliki rambut panjang terurai hingga sebatas pinggang. Setelah penampakan itu tak lagi terlihat, aku bangun dan duduk di tepi kasur busa yang tidak terlalu tebal. Sebab memang aku tidak memakai dipan atau ranjang, dan hanya menggelar kasur saja seperti layaknya anak kos. Terdengar suara ketukan di pintu bawah, dan dengan malas aku membuka pintu di lantai atas dan melongok ke bawah. Wilda, aku agak heran juga, mau apa cewek itu ke rumahku pagi-pagi. Tapi, iya, akhirnya aku turun juga dan membukakan pintu itu.
Gun, kamu baru bangun tidur? Kemana saja semalam? Tanya Wilda. Aku terperangah juga dengan pertanyaannya. Rupanya dia masih punya perhatian sama aku. Aku tidak kemana-mana. Kamu ada perlu apa? Tumben ke gubuk aku. Aku membalas sambil memperhatikan dandanya yang rapi seakan hendak jalan. Aku bosan banget di rumah, Gun. Mau jalan tidak ada yang nemenin. Kamu punya rencana kemana pagi ini? Tanya Wilda. Kayaknya tidak ada tuh. Ya udah, kamu masak dulu deh, ucapku. Kelihatannya Wilda pun senang. Juga aku suruh masak, dan dia langsung ke lantai atas. Rumah kamu nyentrik banget, Gun. Ternyata kamu punya selera yang tinggi juga ya. Wilda memperhatikan interior langit-langit yang memang dibentuk sedemikian rupa oleh temanku. Kemudian Wilda melihat keluar dari balkon dan melanjutkan percakapan kami. Ini bukan rumah, Dak, cuma gubuk derita. Tapi lumayanlah buat tidur, balasku. Iya, padahal abang aku kepengennya kamu tidur di rumah aku, ucap Wilda. Ya, nggak mungkin lah, masa aku tidur di rumah kamu? Terus pas abang kamu narik, terus kita tinggal berdua. Apa kata orang, Dak? Ucapku. Ya elah, hari gini masih mikirin orang. Seumpama sampai kejadian kamu tidur bareng sama aku, terus kamu hamil, gimana? Yang penting kita sama-sama senang, Gun, ucap Wilda. Sebenarnya aku kesini mau tanya saja, gimana perasaan kamu saat tidur malam? Apa pernah kamu melihat penampakan cewek itu yang katanya penghuni tempat ini? Tanyanya. Oh itu, syukur deh dia nggak nanyain tentang perasaanku ke dia. Ah, yang bener, apa bukan karena kamu kangen sama aku? Aku mencoba mencari tahu akan perasaan hatinya. Percuma juga aku kangen sama kamu, Gun. Kamu gak pernah punya perhatian sama aku. Wilda menjawab sambil memanyunkan bibirnya. Bibir kamu bagus, Dak, kataku tiba-tiba memuji. Jujur, kalau aku belum pernah mengatakan kalau dia cantik. Mau? Apa? Wilda memonyongkan bibirnya tepat dengan bibirku. Aku tersentak dan segera menarik kepalaku. Bukan Mukrim, kataku. Namun jari telunjukku menempel juga pada belahan bibirnya yang dioles tipis lipstik. Dan dari jari tanganku, aku merasakan desiran hangat yang mengalir melalui pembuluh darah hingga membuat jantungku berdetak lebih keras. Ada keinginan untuk menyentuh bibirnya dengan bibirku. Tapi entah kenapa, aku bimbang. Gun, bisik Wilda, pelan, dan ia memejamkan matanya. Kamu haus? Iya. Mau minum apa? Kopi, teh, atau air bening saja? Tanyaku sambil mengambil gelas dekat kasur. Sebel. Cowok kok gak ada romantis sama sekali. Ya udah, biar aku bikin sendiri. Wilda mengambil gelas dari tanganku. Kemudian dia membuat teh manis, lalu kembali berdiri di sebelahku, memandangi tetangga dekat yang sudah mulai dengan kesibukannya. Ada yang siap jogging atau punya rencana untuk pergi bersama keluarga untuk menikmati suasana minggu pagi yang sebenarnya kurang cerah alias murung. Karena langit di sebelah timur terlihat banyak gumpalan awan hitam yang menghalangi sang surya menyinari bumi. Kita keluar yuk, Wilda memecah kebisuan kami. Mau kemana? Tanyaku. Ya ke Ragunan kek, ke Ancol kek, kemana aja deh, ucapnya. Aduh, jauh banget. Motor aku gak kuat tahu, kantong aku juga kering. Gimana kalau kita ke Kalimalang saja, ucapku. Ngapain? Di sana banyak mobil loh. Sekalian kamu bawa buku dan pulpen. Kamu hitung deh berapa jumlahnya dalam 1 jam. Ceritaku sambil tertawa. Wah, gara-gara ketemu cewek penghuni rumah ini, kamu tidak jelas. Stres kamu, Gun, ucap Wilda. Ya udah, kamu tunggu sebentar. Aku mandi dulu ya. Ingat jangan ngintip, sebab kamar mandi aku belum ada pintunya, cuma pakai spanduk bekas partai, ucapku. Ngapain ngintipin kamu? Ntar aku pingsan ngeliat burung kakak tua kamu yang bergelantung tanpa celana, celetuk Wilda. Tapi pengen kan? Tanyaku. Pengen sih, tapi sudah mandi sana. Dari tadi aku nyium bau ketek kamu, ucap Wilda. Aku segera menyambar handuk dan meninggalkan Wilda sendirian di lantai atas. Tapi tak lama kemudian ia ikut turun. Aku menunggu di depan ya, serunya. Aku yakin dia merasa takut sendirian di atas sana. Selesai mandi, aku bingung mau pakai celana dan kaos mana. Rasanya kurang serg juga pakai pakaian bekas pemberian donatur waktu kebakaran itu. Dan akhirnya
Aku pilih pakai celana dan kaos yang aku beli dadakan tempo hari. Memang kaos murahan, tapi tidak apa-apa. Rambutku yang pendek agak cepak, aku beri sedikit minyak rambut. Dan aku tidak punya parfum. Padahal seharusnya mau jalan sama cewek harus sedikit keren, sedikit harum. Tapi memang aku dari dulu tidak suka sama parfum. Pernah pakai, itu pun terpaksa. Saat menghadiri acara syukuran tetanggaku yang melahirkan anak pertama. Nah, di tengah-tengah kami sedang membaca marhaban sambil berdiri itulah seorang memoleskan parfum pada semua jemaah, termasuk aku. Baunya wangi, bikin kepalaku pusing. Itu kata orang parfum nol alkohol. Setelah itu, motor aku dorong dulu. Maklum, gang yang menuju rumahku sempit. Baru setelah berada di jalur yang benar, aku menghidupkan mesin. Di depan sana, aku melihat Wilda sedang nongkrong di pinggiran comberan, persis kayak cewek yang lagi buang hajat. Mendengar suara motorku, dia pun berdiri. Baru saja Wilda nemplok di belakangku. Tiba-tiba Hani, teman kami juga menyeletuk. "Akhirnya kamu berdua jadian," katanya dengan nada Betawi. "Ini aku mau ngantar Wilda beli bakso di Kalimalang." Jawabku asal. "Beli bakso jauh-jauh banget. Kapan di depan rumah kamu ada tukang bakso yang mangkal?" Hani memandang Wilda. "Itu sih biasa. Kita mau beli bakso kucing. Kamu mau, Han?" Tanyaku bercanda. "Bakso kucing? Enggak ah. Aku baru dengar tuh. Kalau nasi kucing sih pernah nyobain. Tapi bakso kucing, amit-amit dah. Bau tai kucing aja sudah asem gitu. Enggak, aku enggak mau." "Sudah deh cepetan, ntar keburu hujan. Batal deh kamu kencan," ucap Hani, berlalu sambil terkekeh. Dan tentu saja, aku dan Wilda jadi ikut tertawa. Karena memang aku tidak punya uang, terpaksa aku membawa Wilda ke Kalimalang. Tempatnya lumayan indah, cocok dengan suasana hati dan kantongku yang lagi manyun. Wilda kelihatannya agak protes. Dia malah senang meminta dipoto segala dengan berbagai pose. Kita juga mancing ikan, tapi sampai hampir 1 jam tidak dapat seekor pun. Dan pada akhirnya kami hanya duduk-duduk sambil ngemil kacang garing, tentu dengan minuman teh botol. "Gun, aku merasa nyaman kalau di dekat kamu. Apa sebenarnya aku ini memang mencintai kamu? Atau hanya sekedar merasa nyaman saja? Gimana perasaan kamu, Gun, ke aku? Jawab dengan jujur." Tiba-tiba, Wilda curhat tentang perasaannya. Tentu saja aku terkejut dan sama sekali tidak menyangka kalau dia berani mengungkapkan lebih dahulu. "Aku nggak tahu pasti, tapi mungkin sama kayak perasaan kamu ke aku," jawabku. "Tapi kadang-kadang kamu itu nyuekin aku, pura-pura nggak lihat aku," sambung Wilda, dan tanpa ragu dia menyandarkan kepalanya di bauku. Aku mencium aroma wangi pada rambutnya, dan tanpa terasa tanganku bergerak membelainya. "Kita nggak perlu mempertanyakan tentang itu. Biarkan saja semua berjalan dengan apa adanya. Kita saling menjaga hati kita," ucapku. "Iya, Kun, aku sendiri nggak pernah dekat sama cowok. Aku takut kamu cemburu. Padahal kita belum ada ikatan apa-apa," ucap Wilda. "Aku tidak pernah cemburu, Dak. Sebab bagi aku, kalau emang kamu dekat sama cowok lain, berarti kamu emang sudah nyaman sama dia. Dan aku tetap menjaga hatiku untuk selalu mengerti tentang perasaan kamu," jawabku. "Jadi, kamu cuma nganggap aku teman biasa, Kun?" tanya Wilda. "Iya, teman tapi mesra. Ada rindu, kangen, dan sempat juga curiga," jawabku. Wilda memukul dan mencubit bauku. "Bisa aja kamu ngomong. Emang aku ngelakuin apa sampai kamu curiga?" tanya Wilda. "Ya kalau sampai ngeliat kamu jalan bareng cowok, aku curiga dia itu pacar kamu," jawabku. "Tapi sampai sekarang aku belum pernah jalan sama cowok lain kan?" tanya Wilda menatap tajam, seakan ingin mencari kepastian jawabanku di sana. Aku tidak menjawabnya dan hanya mengangguk. Dan sejak saat itulah, Wilda seringkali datang ke rumahku. Selalu bertanya mengenai cerita hantu yang menghuni tempatku ini. Semula, aku merasa enggan untuk menceritakannya. Tapi Wilda malah cemberut dan menyangka aku sering bertemu dengan perempuan yang belum pernah aku lihat wajahnya. Aku hanya menceritakan keanehan yang terjadi. Misalkan bekas makan dan gelas kopi yang belum sempat aku cuci. Nah, pas pagi harinya, sudah terletak pada tempatnya, dalam keadaan bersih dan bau harum. Begitu juga lantai yang hanya berlapis vinil, sepertinya sudah disapu dan dipel. Aku hanya menyimpan rasa heranku, tanpa pernah bercerita kepada siapapun. Aku tidak mau membesar-besarkan hal yang sepele, dan bisa meluas menjadi bahan omongan orang.
Jujur, aku belum pernah ngeliat muka dia. Dan mudah-mudahan nggak akan sampai melihatnya. Intinya, dia jangan sampai gangguin aku, kataku. Tapi kalau sampai dia menampakkan diri, apa yang akan kamu lakukan, Gun? Balas Wilda, seakan dia mengkhawatirkanku. Mana aku tahu, mungkin lari, atau paling enaknya sih pingsan saja, biar nggak lama-lama ngeliat dia. Jawabku. Gun, apa aku boleh tiduran di sini? Rasanya mata ini ngantuk banget, Gun. Ucap Wilda. Waktu kamu masuk ada orang yang lihat gak? Aku takutnya ada yang menyangka kita ini macam-macam, ucapku. Masa bodoh aku ngantuk. Wilda tidak menjawab pertanyaanku. Malah dia merebahkan tubuhnya di kasur tipis yang aku gelar begitu saja. Dan aku tidak bisa untuk melarang atau mengusirnya. Tak lama kemudian sudah terdengar tarikan nafasnya yang teratur lembut. Rupanya Wilda benar-benar ngantuk, sehingga dengan mudahnya dia tidur tanpa curiga jika aku akan berbuat yang aneh-aneh. Akhirnya aku terpaksa tidur siang di balkon sambil menikmati semilir angin yang tertiup cukup kencang. Malam ini kebetulan aku kebagian shift malam, maka jam 11 aku sudah siap untuk berangkat. Jam masuk kerjaku nanti pukul 12 pas dan pulang pukul 8 pagi. Selesai ngopi dan merokok, aku mengambil kunci motor dan mulai menuruni tangga. Dengan jantung berdebar-debar, perlahan aku menuruni tangga tanpa menimbulkan suara. Namun ketika pada anak tangga terakhir, tiba-tiba aku merasakan merinding. Kaki aku pun sulit diajak untuk melangkah. Rasanya berat dan kaku. Keringat dingin mulai mengalir dari wajah hingga ke seluruh tubuhku mendadak basah. Namun mataku masih bisa melirik ke arah sudut kamar mandiku dan tertutup spanduk partai. Aneh, spanduk partai itu kenapa berubah warna menjadi merah? Padahal sebelumnya warnanya biru. Dan setelah aku perhatikan dengan ekor mataku, ternyata itu bukan spanduk, tapi sebuah gaun merah. Apalagi setelah aku perhatikan lebih ke bawah, aku melihat sepasang kaki telanjang. Ternyata dia ada di sana. Dalam hatiku langsung membaca ayat kursi dan ayat lainnya, dengan harapan dia cepat lenyap seperti waktu itu. Tapi kali ini, pemilik kaki telanjang itu dan gaun merah seperti sengaja ingin memperlihatkan wujudnya. Dia keluar dari sudut toilet dan melangkah ke arahku. Aku tidak akan mengganggumu, asal kamu jangan pernah mengusik ketenanganku, gumamku dalam hati. Aku mendengar suara dengan jelas, namun aku yakin kalau perempuan bergaun merah itu seperti tidak membuka mulutnya. Selanjutnya, ia seperti sengaja berjalan dan berhenti tepat di bawah lampu yang hanya 5 watt, seakan ingin memperlihatkan wajahnya. Masya Allah, wajahnya begitu cantik dengan matanya yang redup dan bibir sedikit membiru. Cantik namun menyeramkan. Dan beberapa saat kemudian, makhluk perempuan bergaun merah itu pun lenyap dari pandanganku. Tubuhku mulai kembali dapat kugerakkan. Aku mengucap istighfar berkali-kali. Dan dengan langkah gontai, aku keluar rumah mendorong motorku hingga ke jalan depan. Aku benar-benar tidak menyangka kalau apa yang aku takutkan ternyata benar-benar terjadi. Sehingga di saat aku bekerja pun, pikiranku masih terbawa suasana tadi. Suasana yang membuat jantungku serasa copot. Aku seperti mati berdiri, hanya bisa memandang tanpa bisa menggerakkan anggota tubuhku. Jadi pikiranku untuk lari atau pingsan sama sekali tidak kesampaian. Dan setiap kali melihat pekerja wanita yang juga kerja di bagian yang sama denganku, aku merasa was-was. Apalagi Endah, gadis yang baru keluar SMK dan langsung bekerja di sini, seringkali memakai baju merah sebelum berganti seragam pabrik. Pokoknya aku curiga dengan cewek yang pakai pakaian berwarna merah. Aku takut sosok itu menghantuiku dimanapun aku berada. Kenapa kakak ngeliatin aku terus? Tanya Endah, namun bibirnya tersenyum. Gak apa-apa, kamu cantik, balasku asal. Kakak bisa saja menghibur. Orang kulit aku buta kayak gini dibilang cantik. Apa mata kakak rabun atau katarak? Ucap Endah. Cantik itu gak harus berkulit putih, Endah, kataku memuji. Endah tidak menjawab lagi, sebab kebetulan seorang mandor lewat di samping kami. Begitu juga saat aku sudah kebelet pipis. Di saat sudah di deretan toilet yang berjajar, aku ragu untuk membuka pintunya. Dan ternyata, mau ngapain Kun? Kok berdiri di depan toilet? Ternyata si Coki yang bertanya. Aku pengen kencing, tapi Kamu kenapa sih? Toilet itu kan kosong, tidak ada orang. Ya udah masuk saja.
Katanya, "Cok, tolong tungguin aku. Sebentar ya." "Aduh, kamu kenapa sih?" "Ya udah sana, aku tungguin. Jangan lama-lama, itu lihat CCTV." Jawabnya. Akhirnya, aku masuk dan tanpa menutup pintu. Aku buru-buru mengeluarkan air seni yang rasanya sudah berada di pucuk senjataku. Pulang kerja, aku melihat Herman, kakaknya Wilda, tengah mengelak mobil sedan yang ia pakai untuk taksi online. Aku menepikan motorku, lalu menghampirinya. Herman tersenyum melihatku dan langsung memberondong dengan pertanyaan. "Baru pulang kerja, Kun? Gimana, sudah ketemu belum sama hantu di rumah kamu?" Iya, katanya ada aku, sering ke rumah kamu ya?" Ucapnya. "Iya nih, hantu. Itu cuma dongeng orang tua saja. Aku belum pernah ketemu atau ngelihatnya." "Benar juga, Wilda memang sering ke rumah aku. Ya sekedar lihat-lihat rumah mini, sekaligus nyari teman buat ngobrol. Pokoknya kamu percaya deh sama aku, Her. Adik kamu masih suci seperti bayi. Biar dia sering ke rumah sendirian, tapi kita cukup tahu diri, aman," ucapku. "Aku sih percaya sama kamu, Kun. Tapi kasak kusuk tetangga ada aja yang miring. Sebenarnya kalian itu pacaran gak sih?" Herman mencari kepastian dan dia bisa melihat kejujuran di mataku. "Selama ini kita cuma berteman dan merasa saling membutuhkan. Lagian apa sih bedanya berteman dengan pacaran? Buat aku, pacaran itu jadi banyak batasan. Curiga, cemburu, kangen, atau entah apa lagi. Lagian kalau putus dari pacaran, otomatis akhirnya saling membenci dan gak mau lagi mendengar namanya. Apalagi ketemu sama orangnya. Kita berdua tidak pernah membahas tentang status hubungan kita. Aku gak bisa nolak kalau kebetulan Wilda ngajak aku keluar. Gitu aja sih," ucapku. "Itu tandanya kamu perhatian sama adik aku. Mungkin juga cinta. Kamu. Aku ini kan sudah dekat banyak sama kamu dan adik kamu. Dari dulu kita gak ada jarak. Jadi mungkin saja sih aku juga sayang sama Wilda, seperti kamu sayang sama dia. Tapi kalau aku sih maunya lebih. Maksud aku, kamu jadi adik aku aja, Kun," ucap kakak Wilda. Aku tertawa kecil mendengar candaan Herman. Ya, kalau memang jodoh. Herman terperangah mendengar ucapanku. Malam ini, kebetulan aku libur bekerja. Tapi malam ini juga aku kebagian tugas ronda untuk menjaga kampung agar tetap kondusif. Aku dan 2 orang teman, yaitu Yusuf dan Iksan, kebagian jam 12 hingga pagi hari. Sebetulnya, waktu dari sore hingga jam 12 bisa aku manfaatkan untuk tidur di rumah. Tapi karena masih kebayang oleh penampakan cewek bergaun merah itu, aku jadi malas. Malah memilih mengobrol sama teman-teman. Tentu saja ada kopi dan cemilan gratis pemberian ibu-ibu. "Apa benar kamu sudah ngelihat wajah hantu itu, Kun?" tanya Dimas ingin tahu. "Siapa bilang?" Aku balik bertanya. "Cewek kamu itu, si Wilda." "Ah, bohong dia. Aku cuma lihat kakinya saja kok. Lagian jangan kamu ngomongin hantu itulah. Ini kan malam Jumat. Entar kalau sampai ketemu dia gimana?" tanyaku. "Kalau aku sih ya nggak mungkin. Kan hantu itu adanya di rumah kamu." "Sudah, kita nggak usah ngebahas soal hantu. Mending ngopi dan ngemil." "Kalau ngobrolin Wilda bagaimana?" tanyanya. "Nggak usah. Dia bukan cewek aku tahu. Cuma adik teman aku," jawabku. "Biasanya kamu nutupin perasaan. Tapi aku yakin kalau Wilda memang mencintai kamu deh. Dan aku tidak peduli dengan ocehannya yang ngelantur tak tentu arah. Aku lebih asik menikmati gorengan pisang yang masih hangat ditemani segelas kopi." Setelah tugas Dimas dan kedua temannya selesai, maka sekarang giliran aku, Yusuf dan Iksan mengambil alih-alih tugas mereka. Kami berkeliling lumayan jauh, bukan hanya di sekitar RT ku saja, namun merambah ke RT lain yang masih satu RW dengan kami. Entah sudah berapa kali kami mengitari wilayah secara bergantian, dan yang seorang harus tinggal di pos ronda agar jangan sampai kosong. Sebab percuma kita keliling jauh, sementara di wilayah sendiri ada yang kemalingan. Bisa-bisa orang bilang maling teriak maling atau pagar makan tanaman. Dan setelah kami merasa lelah, kami berniat kembali ke pos. Namun setelah kami tepat berada di depan sebuah rumah yang belum selesai dibangun, Yusuf menarik tanganku agar aku berhenti. Dan dia menyuruhku untuk tidak berkata dengan jari yang ia tempelkan pada bibirnya. "Ada apa?" bisikku pelan. Hantu itu, hantu bergaun merah itu ada di dekat sana," balas Yusuf balik berbisik. Dan ia menunjukkan ke dalam rumah itu. Aku pun penasaran.
dan menuruti telunjuk Yusuf yang mengarah tepat pada satu sosok dalam kerpengan cahaya lampu di dalam bangunan itu. Benar, itu pasti dia, perempuan yang selalu bergaun merah. Tapi sedang apa di sana? Kami memperhatikan gerakan sosok wanita itu yang berjongkok dan mengambil sesuatu dari tempat yang kurang jelas bentuknya. Kemudian dia memasukkan ke dalam mulutnya. Sepertinya dia makan bekas sesaji, gumam Yusuf. Sesaji apaan? Tanyaku kurang mengerti. Siang tadi, kan rumah itu baru selamatan, dan ada sesaji berupa kembang, dupa, juga makanan untuk dimakan bersama para pekerjanya. Kalau makanan mungkin sudah habis, dan yang tersisa hanya kembang dan dupa, juga sebatang rokok lisong. Jadi, menurut kamu dia makan? Belum sempat aku menyelesaikan omonganku, tiba-tiba Yusuf menarik tanganku agar bersembunyi. Dan kami melihat sosok itu mulai beranjak dari tempatnya semula. Dia berjalan memasuki gang kecil yang menuju rumahku. Ayo kita lihat, ajak Yusuf. Ya enggak aku takut Suf. Jawabku jujur. Alah, masa sama hantu saja takut? Kita ini makhluk yang sempurna Gun. Sedangkan hantu itu cuma bayangan doang. Nggak ada ceritanya orang dimangsa sama hantu. Kamu jangan takabur Suf. Kalau dia gigit gimana? Tanyaku. Aku cabut giginya, jawab Yusuf. Tapi kamu saja yang masuk. Kan kamu yang pengen ngeliat dia. Iya deh, dasar penakut, ucap Yusuf. Sampai di depan rumah, suasana nampak sepi. Semua tetanggaku sudah pada tertidur. Apalagi sekarang malam sudah terlalu jauh beranjak. Aku melihat ke bagian atas balkon rumahku. Tak ada tanda-tanda kalau cewek itu ada di sana. Namun aku malas untuk masuk dan hanya memberikan kunci pintu pada Yusuf. Yusuf membuka pintu lalu masuk ke dalam. Suaranya terdengar lantang, seakan ingin bertemu dengan sosok perempuan itu. Ayo keluar dan kasih lihat tuh wajah kamu, seru Yusuf. Memang tidak ada jawaban apa-apa, dan sepertinya makhluk itu memang tidak ada di sana. Dan tiba-tiba ada suara gemuruh riuh rendah dari puluhan ekor kucing yang sepertinya dilemparkan ke atap rumahku yang terbuat dari seng gelombang. Aku yang mendengar dari luar saja sudah sangat terkejut. Nyaliku ciut dan aku menyurutkan langkah-langkah dari depan pintu. Aku melihat Yusuf menabrak pintu dan berlari meninggalkan aku. Aku pun pergi menyusul Yusuf tanpa mengunci pintu rumahku. Yusuf langsung menegak sisa kopinya. Kemudian dia berusaha untuk mengatur napasnya yang memburu. Yusuf mendongak ke atas untuk mengatur detak jantungnya yang terdengar keras. Kenapa kamu Suf? Tanya Ihsan. Heran melihat Yusuf seperti orang yang kosong. Karena tidak ada jawaban dari Yusuf, Ihsan melempar pertanyaannya kepadaku. Lalu aku menceritakan hal yang baru saja kami alami. Dan Ihsan sepertinya terpengaruh juga dengan ceritaku itu. Ia diam 1000 bahasa tanpa bertanya. Seram. Hanya itu yang keluar dari mulut Ihsan. Hampir 1 jam kemudian, barulah Yusuf sudah terlihat normal kembali. Dia menceritakan kejadian yang sebenarnya yang ia lihat di dalam rumahku. Sumpah, aku hampir ngompol di celana waktu pas aku dengar suara puluhan kucing di atas seng. Pas bareng cewek hantu itu turun dari tangga, dia melihat aku sambil menuju ke arah aku. Dan dia bilang, kamu sudah menggangguku. Begitu dia melangkah mau deketin aku, beruntung aku masih punya sisa tenaga, terus aku kabur. Yusuf bercerita dengan terbata-bata. Terus sekarang apa kamu masih berani nantangin hantu itu? Ihsan sengaja meledeknya. Amit-amit Nggak mau lagi ngelihat yang kayak begituan. Ihsan malah tertawa melihat wajah Yusuf yang terlihat agak pucat. Makanya jadi orang jangan sombong. Hantu itu kata orang tua, dia nggak mau ketemu sama orang. Tapi mungkin karena orangnya aja yang berpikiran negatif. Jadi dia terpancing untuk memperlihatkan keberadaannya. Ya kayak kamu itu tadi. Kata-kata Ihsan cukup bijak. Sepertinya dia sedikit mengerti tentang masalah gaib. Malam baru saja merangkak. Jarum jam masih menunjukkan angka 9. Kutaruh gelas kopi yang masih tersisa setengahnya, dengan maksud untuk tidur bareng sejenak sambil menunggu waktu berangkat kerja jam 12 nanti. Baru saja aku merebahkan tubuhku, tiba-tiba aku mendengar pintu di bawah ada yang mengetuknya. Dengan malas, aku menuju balkon untuk melihat siapa yang mengetuknya. Tapi aku tidak melihat siapa-siapa. Hanya kesunyian yang aku rasakan. Maklum, rumahku tergencat rumah tetangga dan gang sempit. Jadi, jarang ada orang di sekitar tempat itu.
Belum lagi aku masuk, suara ketukan terdengar lagi. Aku pikir mungkin teman yang iseng buat menakut-nakuti aku dan bersembunyi di tempat lain yang agak gelap. Setelah berulang-ulang aku mendengarnya, terpaksa aku pun turun. Aku sempat terkejut melihat Wilda sudah berdiri di ambang pintu. "Wilda, ada apa? Kok malam-malam kemari?" tanyaku. "Apa boleh aku masuk?" balas Wilda. Aku merasa aneh. Rasanya pun janggal. Entah dia tidak mendengar. Ia begitu acuh dengan kata-kataku. Bahkan matanya mulai meremelek dengan bibirnya yang mereka indah. "Temani aku di sini, Guntur," pintanya dengan mata terpejam. Dan sungguh aneh, kata-kata Wilda seakan sebuah perintah yang tidak bisa aku menolaknya. Entah mengapa, tiba-tiba detak jantungku bergemuruh hebat. Demi melihat Wilda menaikkan pakaian bagian bawahnya, sehingga memperlihatkan kulit pahanya yang mulus. Dan langkahku terseret ke depan mendekati Wilda yang kian meregangkan kakinya. Aku berusaha untuk melawan keinginan agar dekat dengannya. Namun entah kenapa, kakiku seakan bergerak bukan atas dasar pikiranku. Aku duduk di samping Wilda dan menikmati wajahnya. Dia memang cantik dengan mata sedikit besar, berhidung mancung, dan memiliki sepasang bibir yang sensual. Dari wajah, mataku turun menelusuri bagian-bagian tubuhnya yang memang terlihat sempurna. Buah dadanya belum terlalu besar, yang terlihat turun naik mengikuti irama nafasnya. Tidak ada yang aku perbuat, karena aku memang tidak punya keberanian atau tak pernah berpikir untuk melakukan itu. Namun tiba-tiba, kedua tangan Wilda merangkul leherku, lalu menariknya hingga wajah kami tepat saling dekat. Keharuman dari nafasnya membuat gelora dalam jiwaku seakan terbakar. Aku tidak kuasa menolak saat bibir perempuan itu menyapu belahan bibirku. Napas Wilda kian memburu, dan tanpa aku sadari kalau tubuhnya kini sudah tidak terbungkus pakaian lagi. Jari-jari lentiknya bergerak refleks mencopoti kancing bajuku satu persatu. Entah apa yang tengah aku lakukan, aku merasa bingung. Kenapa bisa begini? Namun sebelum semuanya terjadi, "Guntur, katakan bahwa kamu mencintai aku," bisik Wilda di tengah aktivitasnya membelai dadaku. Aku tidak bisa langsung menjawabnya. Aku masih heran kenapa Wilda selalu menyebut dirinya aku. Aku masih merasa heran. "Tak usah banyak tanya. Kamu tinggal bilang bahwa kamu mencintai aku," ucap Wilda. Enggak dah. Aku masih ragu kalau ini adalah diri kamu. Sekarang tolong kamu pulang. Pulang, dak. Sebelum kita semakin jauh melangkah," ucapku. Pulang kamu bilang. "Ini tempatku, Guntur. Sudah puluhan tahun aku tinggal di sini. Aku selalu kesepian, sendirian tanpa teman. Dan setelah kamu tinggal di sini, aku merasa senang dan bahagia." Jadi siapa kamu ini?" kataku agak gemetar. Aku ingat kalau tempat ini dihuni oleh cewek hantu bergaun merah. "Aku memang bukan Wilda. Aku sengaja ingin mengajakmu bercinta. Dan aku ingin mendengar kata-kata cinta dari kamu," ucapnya. "Untuk apa? Rasanya tidak mungkin juga aku mencintai arwah," balasku asal saja. "Tolong aku, Guntur. Aku ingin hidup sebagai manusia seperti kamu," ucapnya. "Menjadi manusia? Apa bisa?" Perempuan itu mengangguk. "Dengan kamu mengatakan cinta padaku, aku akan menjadi manusia. Dan jika kamu menolak, aku akan membuat Wildamu sengsara seumur hidup," ucapnya. "Apa maksud kamu?" tanyaku. "Kamu bisa lihat nanti. Sekarang pertimbangkan permintaanku, menurut atau menolak." Ini benar-benar gila. Hantu ini ternyata jahat, tidak seperti yang aku dengar dari cerita orang-orang. Aku hanya tertunduk, berpikir apa yang harus aku lakukan. Menuruti permintaannya, mungkin nanti akan banyak masalah. Tapi jika aku menolak, akankah ia akan membuktikan ucapannya? Aku tidak ingin terjadi apa-apa pada diri Wilda. Dia tidak punya salah apapun dengan perempuan ini. "Kamu tidak perlu menjawab sekarang. Tapi nanti, jika aku menemui kamu lagi, kamu harus sudah punya satu pilihan." Hantu yang masih berwujud Wilda itu bangkit, masih dalam keadaan tanpa pakaian. Dan anehnya, setelah ia mengambil pakaiannya yang berserakan di kasur, dalam sekejap dia sudah berpakaian
namun bukan seperti pakaian yang biasa dipakai Wilda. Hantu yang bernama Kiara itu sudah kembali dalam wujud aslinya. Ia mengenakan gaun panjang berwarna merah dengan wajahnya yang pernah aku lihat sebelumnya. Ia membiarkan rambutnya yang panjang terurai, membuat rasa takutku kembali menggerayangi jiwaku. "Kenapa kamu ingin menjadi manusia?" tanyaku ingin tahu. Pertanyaan yang bagus. Semasa aku hidup, aku belum pernah mengenal laki-laki. Padahal saat itu usiaku sudah 16 tahun. Aku berharap ada lelaki yang mencintaiku dengan tulus. Namun itu tak pernah aku dapatkan. Laki-laki yang dekat denganku hanya berpura-pura mencintaiku. Namun ternyata berhati serigala. Dia mencari kesempatan saat keluargaku tak ada di rumah dan aku hanya sendirian. Dia datang bersama seorang temannya. Aku sama sekali tidak berprasangka buruk, memberinya minum dan cemilan ala kadarnya. Tapi aku tidak menyangka kalau temannya tiba-tiba berdiri dan menyergapku. Tentu saja aku terkejut dan berteriak, tapi sia-sia. Dengan berpikir aku harus menyelamatkan diri, kakiku bersarang di selangkangan laki-laki itu, sehingga ia yang menjerit dan melepaskan tubuhku. Sampai di situ, arwah Kiara terdiam. Matanya memandang kosong, seakan menembus pada masa lalunya yang kelam. "Kemudian, apa yang terjadi?" tanyaku tak sabar. "Aku punya kesempatan untuk lari, namun tidak ada pilihan tempat kecuali dapur. Aku bingung. Mengambil pisau ingin melawan atau bunuh diri, tapi itu tidak mungkin. Mereka pasti akan tetap memperkosaku, dan pilihan terakhir hanyalah sebuah sumur. Iya, hanya sumur itulah yang dapat menyelamatkan kesucianku dari cengkraman kedua lelaki tersebut." Maka ketika kedua laki-laki itu sudah berhasil mendobrak pintu dapur, tanpa pikir panjang, aku lompat ke dalam sumur itu. Aku mendengar jeritan tertahan lelaki yang aku anggap kekasihku, tapi itu tidak lama, karena aku tengah berjuang melawan maut. Perlahan tapi pasti tubuhku mulai lemas. Seteguk demi seteguk, mulutku menelan air sumur, hingga perutku terasa kembung, hingga memenuhi tenggorokanku. Arwah Kiara menceritakan nasib tragisnya. "Jadi, kamu bunuh diri?" tanyaku. "Demi mempertahankan kesucianku. Biar bagaimanapun, aku ingin tetap suci sebelum aku mendapatkan seorang suami. Sebaiknya, kamu berangkat kerja. Ingat pesanku, agar kamu menentukan jawabannya nanti." Setelah ia mengucapkan kata itu, dalam sekejap saja, tubuhnya telah lenyap dari hadapanku. Kulihat jam, sudah pukul 11 lebih. Mestinya aku sudah bersiap untuk berangkat, tapi gara-gara arwah itu, semangatku lenyap begitu saja. Kalau mendengar kisahnya, aku merasa prihatin dengannya. Berarti dia gadis yang teguh dalam pendirian. Prinsipnya lebih baik mati daripada hidup ternoda. Tapi kenapa baru sekarang ini ia menginginkan kata cinta? Atau memang benar kalau selama ini dia hanya tinggal di sini di kamar mandi tua yang kumuh dan penuh lumut? Sehingga akulah laki-laki pertama yang ia temui, sehingga ia merasa membutuhkan aku. Tapi bagaimana dengan Wilda? Dan tiba-tiba handphoneku berdering dan aku lihat dari Wilda. "Halo?" aku mengatakannya. "Kamu berangkat belum, Kun?" tanyanya. "Belum, kayaknya malas banget aku," jawabku. "Ya udah, kalau kamu tidak berangkat, main aja ke rumah. Abang aku lagi pulang ke Bogor." "Ah, abang kamu udah punya calon?" tanyaku agak terkejut juga. "Aku sendiri belum tahu orangnya, cuma baru dengar saja. Sudah, kamu cepetan kesini," ucap Wilda. "Wah, sorry dak, aku tidak berani, kecuali kita ngobrolnya di luar rumah," jawabku. "Ya deh, aku tunggu di luar ya. Ini aku bikinkan kopi, ada tempe goreng yang masih hangat. Sudah ya teleponnya, aku tunggu nih," ucap Wilda. "Iya, oke, siap," jawabku. Dan malam itu, aku lewati dengan ngobrol asik. Bukan hanya sama Wilda, tapi ada Iksan sama Yusuf, yang kebetulan lihat aku dan Wilda, lalu mereka bergabung. Dari obrolan ini itu, akhirnya aku keceplosan juga ngomongin soal hantu bergaun merah. Hanya saja, aku cepat pasang rem cakram sehingga terpeleset tidak terlalu jauh. Aku hanya bercerita kalau ternyata dia melakukan bunuh diri dengan cara melompat dari sumur. Hebat juga pendirian dia ya,
Lebih baik mati daripada menjadi pemuas nafsu lelaki biadab itu. Tapi bagaimana ceritanya? Dia sampai curhat sama kamu, Kun? Tanya Ihsan penasaran. Mungkin dia memang ingin ngasih tahu sama aku, supaya aku tidak takut lagi sama dia. Lagian aku sendiri tidak bisa lari dari dia. Kaki aku kerasa lumpuh. Tapi ya sudah, sekarang mungkin aku emang tidak perlu takut lagi. Malahan harus punya empati sama dia. Terus, kamu apa tidak cemburu kalau Guntur pacaran sama hantu itu, Wilda? Sambung Yusuf memandangi Wilda. Ngapain aku cemburu? Kalau emang Guntur mau, ya nikah saja sama dia. Kan dia lebih cantik. Lagian tidak butuh sandang pangan, jawab Wilda. Obrolan kami pun berlanjut, namun dengan tema yang berbeda. Dari soal hantu berganti ke soal Herman, abangnya Wilda, yang katanya sudah punya calon istri. Pada saat ada cuti kerja, aku memanfaatkan waktu untuk pulang kampung. Rasanya sudah kangen sama ayah dan ibu, juga adikku. Kedua orang tuaku sangat terkejut setelah mendengar musibah kebakaran yang menghanguskan seluruh rumah warga. Jadi, kamu jual tanah, kemudian membangun bekas kamar mandi umum itu? Tanya ayah, seakan tidak percaya. Seharusnya, kamu pulang dan membicarakan pada ayah, dan ayah pasti membantu kamu untuk membangun rumah kembali. Lanjutnya, sudahlah ya, masih untung Ibu Ratmi cepat membeli tanah itu. Kalau tidak, mungkin Guntur akan numpang terus di rumah orang. Ibu yang menjawabnya. Ini bukan masalah untung rugi, Bu. Ayah hanya tidak tega mendengar Guntur sampai tinggal di bekas rumah kamar mandi umum itu. Kemudian, ayah juga menanyakan tentang aku setelah menghuni rumah baruku. Dan mereka tentu saja sangat terkejut mendengar ceritaku. Selanjutnya, aku juga menceritakan kalau arwah itu memintaku untuk menyatakan cinta agar ia bisa menjadi manusia kembali. Kasihan sekali Kiara. Ayah baru tahu setelah mendengar cerita ini dari kamu. Ternyata dia bunuh diri demi mempertahankan kesuciannya sebagai wanita. Menurut ayah, kalau memang kamu mau membantunya, ya turuti saja maunya, daripada menolak bisa berakibat fatal buat calon mantu ayah dan ibu. Maksud ayah, Wilda, kami nggak pacaran kok, hanya berteman. Arwah Kiara lebih tahu, makanya dia mengancam kamu, ucap ayah. Oh itu, aku terenyak mendengar kedua orang tuaku mengatakan kalau Wilda adalah calon mantu mereka. Lagian, kamu sudah tua, Gun. Ibu kamu sudah tidak sabar ingin menimang cucu. Dan yang paling penting, kamu jangan sampai disalib sama adik kamu, kata ayah bergurau. Apa Sandra sudah mau menikah? Ya sudah, dia duluan saja, Bu, balasku. Membuat kedua orang tuaku malah tertawa. Sudah, kamu nikahi Wilda. Semua demi kebaikan kamu juga. Saran ayah membuatku semakin bingung. Bagaimana aku harus mengatakan pada Wilda kalau tiba-tiba aku mengajaknya menikah? Belum lagi kabar kalau Herman, kakaknya, sudah punya calon istri. Tapi entah kapan mereka akan menikah. Apa aku harus menyalip duluan? Ingat, jika terjadi sesuatu pada kalian, baik kamu atau Wilda, cepat kamu hubungi ayah atau pulang sebentar saja. Begitu pesan ayah, agar aku selalu mengingatnya. Kebetulan, sore itu langit nampak gelap. Matahari yang seharusnya masih menampakkan sisa cahaya pun tidak terlihat, tertutup awan tebal yang mulai berarak. Dan benar saja, gerimis mulai turun. Semakin lama semakin deras. Untungnya, aku sudah sampai di mulut gang yang menuju rumahku. Aku bergegas mendorong motor bututku, kemudian memarkir begitu saja di depan pintu rumah. Perutku yang keroncongan terpaksa aku mengambil sebungkus mie instan, karena untuk masak perlu waktu yang lama. Selesai makan, aku mandi untuk menghilangkan rasa nyeri di punggungku, karena seharian harus membawa beban bolak-balik. Dan anehnya, aku tidak merasa ragu untuk masuk ke toilet. Bahkan berpikir tentang arwah Kiara pun tidak. Menunggu saat azan maghrib, aku hanya terdiam memandangi derai air yang jatuh dari atas langit. Aku tidak bisa untuk sholat berjamaah di masjid karena hujan yang semakin deras. Selesai sholat, seperti biasa, aku membuat segelas kopi hitam tanpa cemilan apa-apa, kecuali sebungkus rokok yang baru aku beli. Aku mensekrol beranda FB ku, hanya sebatas melihat foto artis atau mungkin ada peristiwa lucu. Sampai akhirnya, aku melupakan handphoneku dan kembali tenggelam dalam ingatan tentang pesan ayahku. Iya, ayah, selain mengatakan agar aku segera menikahi Wilda, juga mengizinkan aku untuk membantu arwah Kiara
yang ingin hidup sebagai manusia. Aku pun bingung. Seandainya aku menyatakan cinta kepada Kiara, kemudian seperti apa yang ia katakan bahwa dia akan tetap tinggal di tempat ini? Lalu apa yang akan ia lakukan dalam menjalani hari-harinya nanti? Apakah dia akan tetap mengurung dirinya di dalam rumah ini? Atau, tidak mungkin. Dia harus menampakkan dirinya dan dapat terlihat oleh orang lain. Apalagi bagaimana jika Wilda yang sering masuk rumahku melihat arwah itu ada bersamaku? Yang pasti, Wilda akan menuduhku kalau aku menyimpan cewek lain di rumah ini. Dan sedikit pun dia tidak akan percaya jika cewek itu adalah sosok arwah yang telah berubah menjadi manusia. Ini benar-benar rumit. Hujan semakin lebat, apalagi suara gemuruh guntur yang sepertinya saling bersautan. Kilatan cahaya petir bak lidah api yang tengah menjilat-jilati isi alam ini. Malam ini benar-benar semakin mencekam. Aku mengutuk kebodohanku dengan membangun dan menempati rumah ini, sehingga harus merasakan hal yang semestinya tidak pernah ada di dalam kehidupanku. Karena hawa dingin yang masuk ke tulang, aku memutuskan untuk segera tidur. Meskipun malam sebenarnya belum terlalu larut. Bagaimana jika kita menikah saja, Guntur? Aku berjanji untuk membahagiakan kamu. Kamu tidak perlu bekerja, yang terkadang berangkat malam dan pulang pagi. Aku kasihan sama kamu. Akan aku berikan apapun yang kamu pinta dariku, kata Kiara sambil bergelayut manja di bahuku. Tidak, Kiara, aku mengatakan cinta karena aku kasihan sama kamu. Dan mana mungkin aku mempunyai istri arwah yang mungkin umurnya jauh lebih tua dariku. Lagian kamu ini hanya sekumpulan tulang belulang yang mungkin sudah lapuk terkubur di dalam tanah. Jawabku agak kasar. Berani kamu menghinaku dengan mengatakan bau bangkai busuk. Kiara nampak marah. Dia menghempaskan tubuhku hingga membentur dinding. Aku pun menjerit dan memegang kepalaku yang terasa agak menonjol. Aku berusaha bangun dan berusaha untuk kabur. Tapi aku tidak melihat arwah Kiara di sana. Aku hanya menggeleng-gelengkan kepala yang terasa agak pening, dan aku sadar kalau itu tadi hanyalah mimpi buruk akibat pikiranku yang selalu mengingat sosok arwah itu. Dan dalam sekejap saja, aku sudah mendengar dengkuran Herman yang cukup membuat telingaku budek. Boro-boro bisa tidur, malahan terganggu sama dengkuran Herman. Merasa serba salah aku jadinya. Mau memaksakan diri untuk tidur juga percuma. Jadi aku memutuskan untuk tidur di kursi panjang yang lumayan empuk. Kegelisahan terus menyergap pikiranku. Sesekali aku memperhatikan keadaan sekeliling ruangan dan kamar kosong itu. Kenapa susah banget sih ini mata buat tidur, sedangkan paginya aku harus berangkat bekerja, gumamku. Akhirnya aku paksakan juga untuk memejamkan mataku dan mengalihkan pikiranku dari arwah Kiara. Entah berapa menit saja aku tertidur, tiba-tiba aku mendengar suara seorang wanita begitu dekat. Rupanya kamu bersembunyi di sini, Guntur. Percuma kau lari dariku. Itu tidak mungkin. Ucap wanita itu. Suara itu jelas milik Kiara. Aku sedikit membuka mata dan mengintipnya dari tangan yang aku silangkan di wajahku. Benar, itu Kiara. Kenapa dia tetap mendatangi aku di rumah orang? Tanyaku dalam hati. Bangunlah, Guntur. Aku tahu kamu tidak tidur dan melihat aku bukan. Kamu pasti sudah menceritakan semua tentang aku kepada kekasihmu itu, iya kan? Kiara melanjutkan. Aku tidak bisa menolak untuk tidak bangun. Percuma, karena cewek ini pasti terus-menerus menggangguku. Nah, sebaiknya begitu. Duduk dengan manis di sampingku. Kata-katanya mengandung perintah yang tidak bisa aku bantah. Katakan bahwa kamu mencintai aku. Gampang kan? Aku mencintai kamu. Aku mengucapkan kalimat itu dengan gegap. Begitukah seorang cowok menyatakan cintanya pada kekasihnya? Gagap dan tidak enak didengar. Coba ulangi dengan benar. Aku mengatur nafasku agar detak jantungku tidak terlalu berdebar. Aku mencintai kamu, Kiara. Kata itu meluncur deras begitu mudah aku ucapkan. Dan selanjutnya, aku sudah tidak lagi melihat sosok Kiara di sampingku. Terima kasih, Guntur. Kamu adalah laki-laki pertama yang mengucapkan kata indah itu.
Suara Kiara terdengar agak menjauh. Aneh memang. Setelah aku mengatakan bahwa aku mencintai dia dengan lancar, rasanya seluruh beban hidupku terlepas begitu saja. Jiwaku seakan kembali, seperti belum melihat sosok hantu itu, dan mataku pun mulai sayu. Aku tertidur pulas hingga pagi. Aku melihat Herman dan Wilda sudah bangun terlebih dahulu. "Kenapa kamu tidur di kursi?" tanya Herman. "Tidur sama kamu sama saja aku tidur dengan kebo. Ngorok gak kira-kira?" ucapku. "Sudah, sana kamu mandi, terus sarapan bareng." Herman memintaku untuk mandi. "Enggak deh, ntar aku mandi di rumah saja," balasku sambil menuju toilet untuk cuci muka. Ketika aku membuka pintu rumahku, aku mencium aroma masakan. Aku berusaha mengendus-endus dari mana aroma itu berasal. Mungkin tetangga sebelah kiri atau kanan. Tapi tidak, aku tidak menciumnya dari rumah tetangga. Dan saat aku masuk, kulihat di atas meja plastik sudah ada mangkuk serta piring yang berisikan lauk pauk. Aku benar-benar heran siapa yang mengirimi masakan ini, sementara pintu pun masih tetap dalam keadaan terkunci. Terdengar suara langkah kaki menuruni anak tangga. Dan Kiara, apakah aku tidak salah lihat? Benarkah dia sudah menjadi manusia, sehingga bisa menampakkan wujudnya pada pagi hari? "Bagaimana dengan penampilanku?" tanya Kiara, memperlihatkan pakaian yang ia kenakan. Aku tidak langsung menjawabnya. Antara percaya dan tidak, aku memperhatikan sosoknya dari ujung kepala hingga kaki, dan semuanya normal. "Kenapa kamu ngeliatin aku terus? Apa ada yang aneh?" tanya Kiara. "Iya, aku merasa aneh. Kok kamu bisa aku lihat pada pagi hari? Dan aneh melihat masakan yang ada di sana," kataku menunjuk piring serta mangkuk di atas meja kecil. "Bukankah kamu mencintai aku, Guntur? Itulah sebuah kata azimat yang bisa membuatku ada kapanpun yang aku mau. Dunia gelap tidak lagi membelenggu dan mengikatku pada waktu, dan kamu bisa menyentuhku, Guntur. Nah, kamu belum mandi kan? Mandilah, kemudian sarapan dan berangkat kerja." Kiara memberikan handuk padaku. Kemudian dia kembali naik ke lantai atas. Ternyata sikap dan gerak-geriknya seperti manusia normal. Cara berdandan dan berpakaian pun tidak terlihat janggal atau norak. Bahkan dia bisa menyesuaikan pakaian yang pas dengan warna kulitnya yang memang bening. Hanya satu yang sempat lolos dari perhatianku. Rambut Kiara tidak lagi panjang hingga menyentuh pinggangnya. Ia seperti telah memotongnya hingga sebatas bahu. Cantik semampai dan penuh perhatian. Aku takut. Iya, aku takut jatuh cinta pada cewek yang sebenarnya hanyalah arwah. Sekarang aku bingung untuk memikirkan bagaimana jika Kiara harus tinggal di rumah ini terus. Aku takut nanti pasti ada orang yang menyangka kalau aku menyembunyikan seorang gadis belia. Kiara memang telah membuktikan ucapannya. Dia akan selalu ada untuk aku apabila dia sudah menjadi manusia. Pagi setiap mau berangkat kerja, dia sudah menyiapkan pakaian dan sarapan untukku. Begitu pula jika aku pulang kerja jam berapapun, dia tetap akan tersenyum manis menyambutku. Iya, Kiara, tak ubahnya seperti seorang istri. Hanya bedanya aku tidak bisa untuk tidur berdua bersamanya. Dan yang menjadi pertanyaan besar, dari mana dia mendapatkan masakan atau cemilan? "Kamu enggak perlu tahu, Guntur. Jangankan hanya makanan. Seandainya kamu mau meminta padaku, apa saja itu akan aku berikan. Dengan satu syarat. Kamu harus menikahi aku. Kamu tidak perlu repot-repot banting tulang, rumah mewah, kendaraan yang indah, dan harta yang berlimpah. Itu hal kecil bagiku," jawab Kiara ringan. Tapi aku tahu, Guntur. Kamu mau bilang kalau kamu sudah punya Wilda kan? Aku maklumi itu. Dan aku juga tidak melarang kamu untuk berhubungan dengan dia. Tapi satu hal yang kamu harus ingat. Jangan pernah kamu menikahi gadis manapun, juga Wilda. Kenapa bisa begitu? Bukankah kamu memintaku untuk mengatakan cinta agar kamu bisa menjadi manusia? Tapi sekarang, tanyaku. Kiara mendekat, matanya tajam menatap bola mataku. "Karena aku ternyata memang mencintai kamu." Tidak, hentikan semua permainan dan harapan kamu. Aku tidak mau menikah dengan arwah, ucapku. "Arwah kamu bilang? Coba kamu sentuh dan rasakan detak jantungku ini." Kiara menarik tanganku,
agar aku bisa menyentuh bagian belahan dadanya. Ada desiran halus di telapak tanganku dan menjalar ke seluruh jaringan pembuluh darahku. Aku merasa hangat, tidak dingin seperti saat pertama aku menyentuhnya. Berarti dia benar-benar telah menjadi manusia. Baiklah, aku percaya kamu sudah menjadi manusia. Tapi bagaimana cara kamu mempertahankan hidup kamu? Bukankah manusia butuh makan dan tidur? Tanyaku. Kiara tersenyum mendengar pertanyaanku. Itu rahasia pribadiku. Kecuali kita sudah bersatu, tentu kita akan selalu terbuka, ucap Kiara. Rasanya itu tidak mungkin. Aku dan Wilda memang tidak pacaran, tapi hati dan perasaan kami seperti satu jiwa. Aku harap kamu mau mengerti tentang hal ini. Lagi pula dunia kita sebenarnya berbeda, jawabku. Tidak, Guntur. Dunia kamu dan duniaku sekarang sama. Cuma satu, Guntur. Dan dunia itu adalah milik kita berdua, tidak untuk yang lainnya. Sekeras apapun hati kamu, sekokoh apapun pendirian kamu, tapi aku yakin kalau kamu ada dalam kekuasaanku. Aku hanya terdiam, dan dengan lesu aku duduk di balkon. Aku teringat pesan ayahku, agar aku cepat pulang bila ada sesuatu yang memang tidak bisa aku atasi. Apalagi ini yang berurusan dengan arwah, yang menuntut untuk memintaku agar menikahinya. Bukan hanya itu saja, justru yang membuatku ngeri dengan ancamannya jika aku menikah dengan gadis lain, termasuk dengan Wilda. Aku tidak bisa memendam perasaanku sendirian. Hal seperti ini tentu saja tidak bisa aku selesaikan seorang diri. Dan ini menyangkut keselamatan orang lain, orang yang selama ini begitu dekat denganku. Aku, Wilda, dan Herman pun berembuk untuk mengatasi masalah ini. Bagi aku, sebagai seorang teman dari kamu dan abang dari Wilda, sangat prihatin atas kejadian yang sering kamu alami akhir-akhir ini. Apalagi masalah kamu juga ternyata berimbas pada Wilda. Siapa sih yang tega membiarkan adiknya menjadi korban cinta butanya hantu itu? Aku sangat mendukung rencana kamu buat nikahin adik aku, dan kalau bisa secepatnya, kata Herman. Ternyata dia telah memberikan lampu hijau untuk pernikahanku. Berarti aku nyalip kamu dong, balasku. Iya, demi kebaikan dan kebahagiaan seorang adik. Apalagi aku ini cowok, tidak masalah kalau disalip, jawabnya. Jadi sekarang hantu itu sudah jadi manusia. Aku pengen ngelihat kayak apa sih tampangnya, tapi aku tidak berani juga sih. Serem kali, kata Wilda ikut nimbrung. Dia memang ada di rumah aku, tapi orang lain tidak akan bisa melihatnya. Karena aku yakin kalau dia belum menjadi manusia seutuhnya, dia masih bisa menghilang dalam sekejap, ucapku. Kamu enak ya, Gun? Pagi-pagi sudah ada yang nyiapin kopi dan sarapan, pulang kerja disambut bak seorang suami oleh seorang istri. Jangan-jangan kamu juga tidur berdua sama dia, kata Wilda menyimpan rasa cemburunya. Amit-amit, aku masih punya pikiran normal, dak. Aku tidak mau terjerumus terlalu jauh menjadi orang sesat. Aku bisa saja hidup kaya mendadak, syaratnya ya itu tadi. Asal aku mau nikahin dia. Tapi celakanya, dia akan membuat perempuan lain yang aku nikahin akan menderita. Begitulah sifat setan yang menyesatkan hati dan pikiran manusia. Lebih baik aku tetap jadi kuli daripada hidup mewah jadi pengabdi setan, jawabku. Rencananya kamu kapan mau ke kampung nemuin orang tua kamu? Tanya Herman. Kayaknya sih lusa deh. Pas aku dapat shift malam, kan pulang jam 8. Nah, aku langsung ke rumah orang tua aku. Kalau begitu aku ikut ya. Sudah lama tidak ketemu sama orang tua kamu yang baik sama aku, sambung Wilda. Kamu izin saja sama abang kamu. Kalau boleh ya, ayo, jawabku. Aku pasti diizinkan, apalagi dia mau ketemu camernya. Tapi ingat, jangan cari kesempatan, saud Herman sambil pura-pura melotot pada Wilda. Ternyata kedatanganku dan Wilda membuat kedua orang tuaku cukup senang. Karena sebenarnya orang tuaku, ibu khususnya, sudah cukup mengenal sosok Wilda sejak masih anak-anak. Ibu selalu memperhatikan Wilda saat kecil, yang begitu rajin membantu orang tuanya. Ia menjajakan ketan yang ditaburi kelapa berkeliling kampung. Bagaimana kabar orang tua kamu, Wilda? Tanya ayahku yang sedikit mengenal keluarga Wilda. Alhamdulillah, Pak. Tapi orang tua saya sudah tidak ada di Jakarta. Sama kayak bapak dan ibunya Guntur, mereka juga tinggal di kampung, buka bengkel kecil-kecilan, balas Wilda
Ya, sebaiknya memang kami yang sudah tua-tua ini lebih baik tinggal di kampung, menikmati sisa hidup dengan suasana yang penuh dengan kedamaian. Kota bukanlah tempat yang baik buat kami, terlalu banyak masalah. Masalah apa, Pak? Wilda bertanya. Biasalah tetangga, seusil dengan tetangga lainnya. Panasan jika melihat seseorang sedikit berhasil, terlalu ngurusin urusan orang lain. Kalau anak sekarang itu bilangnya nyinyir. Sama aja, Pak, kita yang muda juga begitu. Ada yang menyinggung. Contohnya saya dekat sama Guntur. Orang itu bilang yang enggak. Pokoknya kalau diladen sih enggak ada habisnya, jawab Wilda. Jadi kapan rencana kalian mau menikah? Pertanyaan ibuku langsung pada intinya. Kalau saya sih terserah Guntur saja. Gimana Gun? Kapan kamu mau nikahin aku? Balas Wilda. Sebaiknya malam ini kalian tidur di sini dulu. Ayah nanti sore akan mengunjungi teman sekaligus guru yang sedikit mengerti tentang masalah seperti yang sedang kamu hadapi. Atau kamu ikut juga boleh, biar nanti kamu bisa menceritakan langsung kepada teman ayah itu. Tapi kalau kamu merasa capek, ya sudah istirahat saja, kata ayahku yang rupanya cukup serius sampai-sampai mau menemui gurunya. Enggak lah ya, aku ngantuk, balasku. Ya sudah, kamu temani calon mantu ayah yang cantik ini ya, jangan sampai hilang di gondol orang. Ayahku masih saja suka bercanda sambil tertawa. Tapi Wilda tidurnya sama ibu ya, jangan sama Guntur, nanti dinakalin. Ibu juga ikut menyambung, dan kami berdua hanya tersenyum kecut. Hari ini aku terpaksa libur, dan aku sudah meminta izin kepada HRD tempatku bekerja. Ayahku menceritakan pertemuannya dengan sahabat yang juga guru spiritualnya. Intinya, kalian harus secepatnya menikah. Dan pernikahan itu jangan digelar di rumah Wilda, karena makhluk itu pasti mencium gelagat yang kurang baik. Dia pasti akan menggagalkan pernikahan kalian. Jadi teman ayah itu menyarankan sebaiknya di kampung kamu saja Wilda, karena di sana pasti banyak orang pintar yang memahami situasi seperti ini. Nanti kamu jelaskan sama abang kamu seperti apa yang ayah sarankan ini. Ayah memberikan penjelasan kepada Wilda, dan cewek itu hanya mengangguk saja. Dan ada syaratnya yang paling penting untuk kamu Guntur, sambung ayah. Apa itu ya? Tanyaku. Ayah menyuruhku mendekat, lalu membisikkan pesan penting yang membuatku melongo heran. Rahasia ya? Tanya Wilda ingin tahu. Sangat rahasia, yang penting kalian selamat dalam menjalani pernikahan dulu. Jawaban ayah membuat Wilda merasa kurang puas. Iya ayah, aku memotong agar Wilda tidak lagi banyak tanya. Setibanya kembali ke Jakarta, aku dan Wilda langsung memaparkan apa yang telah dipesankan oleh ayah. Ya sudah, biar aku yang ngurusin. Nanti biar mereka cepat mendaftarkan kalian di KUA. Sekalian buat minta bantuan abah mengenai keganjilan hal ini. Pokoknya aku mau bilang secepatnya, dan enggak perlu ada pesta. Ini mungkin akan jadi tanda tanya juga buat tetangga kampung kita. Kenapa kok mendadak? Kebanyakan orang pasti menyangka yang aneh-aneh. Tapi biarin saja. Yang penting kita selamat dalam mencapai ridho Allah, kata Herman begitu antusias. Tuh mas, dengerin kata abangku, semangat. Wilda mengomentari, dan Herman memandang heran pada adiknya. Apa aku gak salah dengar ya? Barusan kamu memanggil Guntur mas, terus pakai bahasa aku. Herman menunjukkan ibu jarinya tanda memuji. Akhirnya, kami bertiga sepakat untuk menyerahkan keputusan ini kepada Herman. Baru pulang Guntur, suara Kiara menyambut langkahku ketika masuk ke rumah. Dari mana saja kamu? Lanjutnya. Aku melihat Kiara tengah duduk di kursi plastik dan tengah menikmati hidangan yang aku belum tahu itu apa. Setelah aku sedikit melirik dengan ekor mataku, aku melihat di piring itu hanya ada beberapa bunga mawar. Aku baru tahu kalau selama ini dia hanya makan bunga mawar yang entah dia dapat dari mana. Bukan urusan kamu Kiara. Setiap orang punya masalah sendiri-sendiri. Aku pulang kampung karena sudah kangen sama kedua orang tuaku. Jawabku agak ketus. Tidak usah emosi Guntur. Bukankah aku selalu bersikap lembut dan penuh perhatian padamu? Tanya Kiara. Untuk apa? Untuk keberlanjutan hubungan kita hingga berumah tangga. Dek, jantungku agak bergetar mendengar jawabannya. Apa mungkin dia menyinggungku karena tahu kalau aku sudah merencanakan pernikahanku dengan Wilda? Rumah tangga? Rumah tangga siapa? Tanyaku penuh selidik.
Kamu dan... Lagi-lagi, Kiara menggantung ucapannya, dan hal itu semakin membuatku curiga. Aku tentunya. Kiara melanjutkan, dan itu membuat hatiku plong kembali. Maaf Kiara, untuk urusan yang satu ini aku tidak bisa. Kamu kira bisa menolak permintaanku? Ingat, aku sudah memperingatkan kamu agar jangan pernah menikahi gadis manapun selain aku. Dan ingat akibatnya, Guntur. Wanita itu pasti celaka, ucap Kiara. Aku tidak takut dengan ancaman kamu. Aku punya Allah. Hanya dialah yang berhak menentukan hidup dan matinya seseorang. Balasku sengit. Aku percaya itu. Tapi cobalah kamu menikahi gadis manapun yang kamu mau. Niscaya kamu akan menyesali perbuatan kamu yang berani melanggar kata-kataku, ucap Kiara. Tidak usah mengancam aku, Kiara. Aku sudah ikhlas menolong kamu ingin jadi manusia. Tapi sekarang kamu malah menekan aku untuk menikahi kamu. Kamu mungkin berwujud manusia, tapi jiwa kamu belum. Sudah, aku ngantuk dan mau tidur, kataku mengakhiri, dan naik ke lantai atas. Lalu langsung berbaring di kasur, dan tak berapa lama mataku sudah semakin berat. Entah kenapa aku sudah tidak bisa merasa takut lagi terhadap Kiara. Iya, sejak aku mengatakan mencintainya, semua rasa takut dan gelisah sirna begitu saja. Namun satu yang aku khawatirkan, jika ia benar-benar membuktikan ancamannya untuk membuat celaka gadis yang aku nikahi nanti. Kedua orang tua Wilda sudah memberikan kabar bahwa pernikahan kami bisa dilaksanakan minggu depan, karena kebetulan KUA setempat belum banyak yang mendaftar untuk pernikahan. Dan aku juga memberikan kabar pada orang tuaku untuk acara itu bersama gurunya. Menunggu 1 minggu rasanya seperti menghitung waktu 1 tahun lamanya. Bukan pernikahannya atau malam pertamanya yang aku bayangkan, tapi aku ingin mengakhiri cerita konyol dari hantu perawan ini. Begitu mudahnya dia minta tolong, dan dengan mudah pula dia mengancamku. Dia mungkin berwujud manusia, namun sifat aslinya tetap saja hantu yang menjengkelkan. Akhirnya, hari yang kami tunggu-tunggu datang juga. Aku, Wilda, dan Herman sudah sejak sore tadi sampai di Bogor, tempat tinggal kedua orang tua Wilda. Baru setelah mendekati subuh, ayah dan ibu beserta seorang laki-laki parubaya yang mungkin guru dari ayahku turut serta. Lalu kedua keluarga kami saling bertegur sapa, bertanya kabar sambil mengenang masa lalu selama mereka tinggal di Jakarta. Iya, walaupun rumah kami agak berjauhan, namun ibuku dan ibunya Wilda cukup kenal dengan baik. Sementara ayahku serta gurunya yang setelah aku mendengar perkenalan bernama Kotip berdiskusi bersama seorang laki-laki lain dari keluarga Wilda tentang rencana pernikahan yang berbau mistis ini. Pukul 7 lebih, ada beberapa tetangga juga hadir di rumah keluarga Wilda. Mereka akan menjadi saksi dari prosesi sebuah pernikahan. Dan tak lama setelah itu, Bapak Penghulu dan Naib juga sudah hadir. Mereka semua yang hadir menyalami kedua orang penting ini, yang akan jadi penentu lancar atau tidaknya sebuah pernikahan. Setelah berbasa-basi sebentar, kedua orang itu memintaku untuk duduk berhadapan dengan mereka. Bapak Penghulu mengajakku untuk menuruti apa yang akan ia ucapkan nanti. Tanganku dan dia erat bersalaman di bawah saksi kitab suci Al-Quran. Akad nikah pun dimulai, dan pada akhir kata ada kode dari Pak Penghulu dengan jari telunjuknya menarik telunjukku. Namun baru beberapa kalimat saja yang aku ikuti, tiba-tiba dari telapak tangan yang tengah bersalaman dengan tangan Pak Penghulu mengeluarkan cairan merah. Mulanya hanya sedikit, tapi semakin lama semakin deras. Cairan merah yang ternyata darah itu membasahi telapak tangan hingga lengan kemeja putihku. Seketika aku seperti terserang demam tinggi. Tubuhku menggigil hebat. Sementara semua orang yang melihat kejadian itu saling pandang dan penuh tanda tanya, kecuali guru ayahku dan lelaki kenalan ayahnya Herman. Mereka malah mendekati aku. Tenang, tenang, semua tetap tenang. Inilah alasannya kenapa Bapak Sayuti mendadak sekali mengadakan akad nikah anaknya di rumah ini, kata guru ayahku, menenangkan seluruh orang yang ada di sana. Kemudian beliau menceritakan apa yang ayahku katakan, sehingga membuat semua orang tersurut mundur saat beliau menyebut kata arwah. Namun guru ayahku yang bernama Pak Kotip segera menepuk lantai sebanyak 3 kali, dan hal yang sama juga dilakukan oleh lelaki tua dari keluarga Wilda.
Rupanya kamu berani juga jauh-jauh datang mengusik cucu-cucu kami yang akan menjalani sunnah Rasul sesuai perintah agama. Dasar kamu makhluk yang telah dilaknat. Keluar dan tampakkan wujudmu, agar semua orang tahu makhluk jelek macam apa kamu ini. Teriak Pak Khotib, begitu lantang seakan memecahkan gendang telingaku. Rupanya, kamu mau menipu aku, Guntur. Kamu lari dan bersembunyi, kemudian menikah di kampung ini. Tapi, aku dapat melihat jejak kamu dengan jelas, Guntur. Aku tidak akan mencelakai kamu, karena aku mencintai kamu. Tapi dia... Bersamaan dengan itu pula, sosok Kiara tiba-tiba sudah berdiri di ambang pintu. Ia mengenakan gaun merah, serta berambut panjang yang ia biarkan terurai, dan tangannya menunjuk ke arah Wilda. Jangan coba-coba kamu mengganggu cucu-cucu kami, atau kamu akan menyesal, hai hantu tak punya malu. Cucuku sudah berbaik hati menolong kamu menjadi manusia, tapi sebagai tanda terima kasihmu, kamu malah ingin mencelakai orang lain. Sekarang pilih, kamu pergi secara baik-baik dan tidak lagi mengganggu mereka, atau kami akan melenyapkan wujud kamu selamanya. Kamu akan jadi udara kosong yang hanya bisa menangis menyesali takdirmu menjadi arwah penasaran. Sekali lagi, kamu bisa melanjutkan hidupmu tanpa wujud apapun. Kami tidak main-main. Ucap Pak Khotib sudah merapal ilmu andalannya. Begitu juga dengan laki-laki tua di sampingnya. Dia mulai menghitung biji-biji tasbihnya. Jangan lakukan itu. Cukup, aku tidak kuat. Ampun, aku pergi. Jangan kalian musnahkan aku. Terdengar ratapan minta ampun dari Kiara. Dia menatapku sejenak, lalu menghilang begitu saja. Pak Khotib menyarankan agar aku cepat membasuh darah di telapak tanganku dan mengganti kemeja, karena aku harus mengulangi janji akad nikah. Dan alhamdulillah, untuk yang kali ini tidak ada lagi halangan apapun. Sampai Pak Penghulu menanyakan sah atau tidak, maka jawaban dari semua yang menyaksikan mengatakan sah. Malam pertama kami lewati dengan penuh kebahagiaan. Ternyata baik aku maupun Wilda sama-sama polos dalam melakukan hubungan intim suami istri. Aku berdebar-debar melihat tubuh telanjang Wilda yang selama ini belum pernah aku melihatnya. Wilda juga dengan malu-malu menyambut setiap gerakanku yang masih kaku. Sampai akhirnya kami dapat melakukannya dengan baik. Namun aku harus melakukan sesuatu. Aku harus kembali ke Jakarta, karena izin cutiku dari tempat kerjaku hanya untuk 3 hari saja. Sebelum aku kembali, ayahku memberikan sedikit uang untuk berjaga-jaga jika ada keperluan yang mendadak. Dan beliau juga berkata agar aku jangan sampai melupakan pesan terpenting dari Pak Khotib. Pagi itu, aku dan Wilda mengunjungi makam Kiara. Seperti pesan Pak Khotib, aku harus berdoa. Setelah itu, menyiramkan sebotol air yang telah berisikan doa darinya. Banyak tetangga yang heran, kenapa aku tinggal di rumah Wilda. Herman, dengan caranya, ia menjelaskan bahwa aku dan Wilda telah menikah mendadak karena ancaman dari arwah Kiara. Mereka semua terdiam, karena mereka tak pernah tahu apa yang terjadi di rumah itu. Warga ingin tahu perial hantu yang berubah jadi manusia, seperti yang aku katakan. Mereka mendatangi rumahku, namun tak melihat Kiara ada di sana. Mereka hanya melihat sebuah piring dengan sisa-sisa bunga mawar bekas makan Kiara. Baik Pak Khotib maupun ayahku menyarankan agar aku tinggal sementara di rumah Wilda dan kakaknya. Mereka mengatakan rumahku dibiarkan kosong dulu selama 7 hari untuk menetralisir keadaan. Namun kiranya Kiara masih belum bisa menerima kenyataan. Dia datang pada saat aku dan Wilda selesai melaksanakan sholat malam. Sosok Kiara terlihat seperti pertama kali aku melihatnya. Sosok hantu bergaun merah dengan rambutnya yang terurai panjang. Aku pura-pura tidak melihatnya dan masuk kamar untuk mengambil sesuatu. Tolong! Tiba-tiba aku mendengar suara teriakan minta tolong dari Wilda. Cepat aku keluar ingin tahu ada apa yang terjadi. Mas, tolong aku, jerit Wilda ketakutan. Tubuh istriku itu melayang di udara dan hampir menyentuh langit-langit kamar. Berhenti Kiara, berhenti, lepaskan istriku. Bukankah kamu sudah tenang kembali ke alam kamu? Atau aku akan memanggil orang tuaku untuk menghancurkan kamu? Kataku memohon, tapi dengan mengancamnya. Kamu telah menyakiti perasaanku, Guntur.
aku sudah bahagia bisa menjadi manusia. Tapi kamu malah menikah dengan gadis malang ini. Kata-kata Kiara semakin membuatku khawatir. Iya, aku takut bagaimana jika hantu itu mengempaskan tubuh Wilda. Dan kamu tidak usah mengancamku, Guntur. Sebab tidak mungkin orang tua kamu bisa datang saat ini juga. Sementara perempuan ini sudah ada dalam kekuasaanku. Kiara melanjutkan aksinya dengan membuat tubuh Wilda melayang dengan posisi terbalik. Baiklah, aku akan menuruti apa mau kamu. Tapi tolong, jangan sakiti istriku. Dan perlahan, tubuh Wilda turun hingga menyentuh lantai. Wilda berusaha berlari ke arahku. Namun dengan cepat, tangan Kiara menarik rambut Wilda. Dalam kesempatan yang hanya beberapa detik saja, aku segera mendekati mereka dengan sesuatu dalam genggamannya. Lepaskan dia. Aku menghardiknya. Tangan kananku langsung menampar wajahnya dengan benda keramat yang sedikit aku gosokkan ke wajahnya. Dan tanpa terduga sedikit pun, Kiara menjerit setinggi langit sambil menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Aku melihat kejadian ganjil yang luar biasa. Perlahan-lahan tubuh Kiara menyusut dan mengering, sehingga saat ia melepaskan tangannya yang menutupi wajahnya, terlihat begitu mengerikan. Wajah Kiara yang semula cantik, kini tak ubahnya seperti jerangkong. Iya, tubuh Kiara telah kembali menjadi tulang belulang yang menggonggok di atas lantai. Wilda memelukku dengan erat dan bertanya, "Kenapa dia bisa seperti itu, Mas?" Tanya Wilda. "Aku menggunakan ini, pesan dari Pak Kotip. Aku juga tidak menyangka akan begini akhirnya," jawabku sambil memperlihatkan sesuatu. "Itu celana dalam aku. Pantas aku cari kemana-mana tidak ketemu," balas Wilda seakan tidak percaya. "Ternyata celana dalam kamu sangat berguna, dan inilah rahasia yang membuat hantu itu hancur." Aku kemudian menunjukkan noda darah perawan pada malam pertama kami. Wilda bergelayut manja. Kemudian ia menelpon Herman untuk memberitahu tentang kejadian ini. Akhirnya kami sekeluarga bersama warga juga keluarga dari Kiara sepakat untuk menguburkan kembali tulang belulang Kiara. Dan kami juga mengadakan tahlilan untuk ketenangan arwah Kiara. Sekarang aku dan Wilda sudah tenang tanpa gangguan apa-apa lagi. Dan 1-2 bulan kemudian, Herman pun menikah bersama Wilda yang mulai sering merasa pusing, mual, dan ingin muntah serta banyak maunya. Ternyata Wilda pun hamil.